Pertama, Assalamualaikum. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita akan berbicara mengenai konsep qada dan qadar, ya, iman kepada qada dan qadar, kepada takdir, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, yang kita semua hafal itu, dan kaitannya dengan wacana af'alul ibad. Ya, af'alul ibad itu af'al jamak dari apa? Kata fi'il. Fi'il itu artinya apa? Fi'il itu artinya perbuatan. Ibad jam'un min abdun, yang artinya adalah hamba. Jadi ibad itu adalah berarti maksudnya adalah perbuatan hamba, atau dalam arti di sini adalah perbuatan manusia. Jadi apa sih hubungannya qadar atau iman kepada qadar dengan kaitannya dengan af'alul ibad? Baik. Pertama terkait dengan qada dan qadar, ya. Qada dan qadar itu adalah perkara yang sulit diterima dengan akal, namun wajib diimani tanpa perlu dipertanyakan. Nah, qada dan qadar ini adalah bagian daripada as-sam'iyat. Jadi kita hanya bisa mendengarkan atau mengetahuinya melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kalau definisi Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mendefinisikan al-qada wa al-hukmu bil kulliyat ala sabilil ijmali fil azali wal qadaru juz'iyatu dzalikal hukmi wa tafasilihi. Wa tafasiluhu. Jadi qada itu adalah hukum tentang yang universal, hukum universal secara umum, secara menyeluruh, yang ada yang berlaku secara selamanya. Apa maksudnya hukum universal? Misalkan ada hukum bahwa bumi mengelilingi matahari. Nah, ini kan hukum yang berlaku secara universal. Bahwa ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu bisa, gaya gravitasi bumi itu menjadikan bulan mengelilingi bumi. Ya. Dan juga gaya gravitasi matahari yang mengakibatkan bumi mengelilingi matahari. Ya. Kemudian kalau kita perincikan lagi, kita garis besarkan lagi bahwa benda langit itu memiliki gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi itu mampu menarik satu benda ke benda lainnya. Itu contohnya. Kemudian hukum lain yang kulihat bahwa air lalu mengalir ke bawah. Semua air karena gaya gravitasi. Kemudian sesuatu itu pasti jatuh ke bawah, tidak jatuh ke atas. Itu adalah hukum gravitasi, hukum yang sifatnya kuliat. Kuliat itu hukum universal yang berlaku secara keseluruhan dan berlaku selamanya. Sampai nanti hari kiamat, yang namanya air itu pasti akan turun ke bawah, tidak naik ke atas. Dan takdir, qadar, itu qada yang dia jelaskan. Sedangkan al-qadar, juz'iyatu dzalikal hukmi wa tafasilihi. Qadar itu adalah ketentuan terhadap hukum-hukum yang partikular, ya, tentang hukum tersebut dan detail-detailnya. Misalkan kalau ada hukum air daun, ya, itu pasti jatuh ke bawah. Kalau dia terkena angin, dia bisa pergi ke sana, ya, bisa terbang. Nah, daun yang jatuh itu kalau jatuh, ini hukum fisika, ya. Kalau jatuh itu dia tidak jatuh langsung seperti kalau kita melempar pena, tapi dia akan pelan-pelan seperti ini. Karena sekitarnya daun itu kan lebar, jadi daun jatuhnya seperti ini. Nah, itu kan karena ada tekanan
yang ada di bawah ini. Kalau pena kan tidak menekan udara yang di bawah, tapi kalau kertas itu menekan yang di bawah kan itu. Nah, takdir ini kan hukum universal. Kalau daun jatuh itu dia akan jatuh secara perlahan. Tapi takdir itu ini misalkan ada pohon A ya depan rumah Anda itu ada pohon misalkan, kemudian daunnya jatuh. Nah, jatuhnya sebuah daun di depan rumah Anda itu adalah disebut qadar ya. Jadi detailnya daripada pengetahuan Allah. Nah, di mana sih letaknya takdir itu? Takdir itu letaknya ada dalam pengetahuan Allah. Jadi takdir itu adalah ilmu Allah. Kita saking hebatnya ilmu Allah sehingga Allah itu mengetahui segala sesuatu, baik sesuatu itu baik sesuatu itu sifatnya universal, ya universal yang disebut kodok tentang hukum-hukum yang tadi saya sebutkan perinci universal, atau hukum-hukum yang sifatnya terperinci. Ya, hukum-hukum misalkan hukum-hukum yang terperinci itu maksud saya seperti yang tadi dijelaskan, yaitu daun di depan rumah Anda jatuh pada jam sekian, pukul sekian, yang kemudian pada jam sekian tersapu oleh Anda menyapu depan rumah Anda, sehingga kemudian daun-daun itu Anda bisa kumpulkan dan kemudian Anda masukkan ke tong sampah. Akhirnya daun itu masuk di tong sampah atau terkumpul dan dibakar depan rumah Anda. Gitu. Ya, jadi ini kaitan hal tersebut. Nah, ini menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah, bahwa Allah itu sudah mentakdirkan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini sesuai dengan ketentuannya, dan Allah mengetahuinya secara detail pada tahun tertentu, bulan tertentu, hari tertentu, pukul tertentu, detik tertentu. Ya. Misalkan si A meninggal dunia, atau terjadi suatu peristiwa bencana, atau terjadi Anda minum pada jam sekian. Itu ada semuanya di dalam ilmu Allah. Nah, mengimani qada dan qadar itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Bahwa setiap dari kita itu akan hidup sesuai dengan ketentuan Allah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, bahwa Allah itu sudah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukuran atau takar. Ya. Nah, kemudian ketentuan Allah itu bersesuaian dengan ilmunya dan pengetahuannya. Ya, pengetahuannya itu melingkupi segala sesuatu, baik yang tadi saya sebutkan hukum umum, ya hukum yang sifatnya universal, atau yang sifatnya khusus, kejadian-kejadian yang khusus. Nah, saya sedikit menjelaskan lagi tentang hukum. Jadi kalau dalam ilmu fisika itu ada yang disebut dengan teori, ada yang disebut dengan hukum. Gravitasi itu kan bukan lagi teori, tetapi sudah menjadi hukum. Jadi kemudian disebut hukum gravitasi, gravitation law. Jadi hukum itu formatnya seperti itu. Nah, coba kita baca ayat yang di surat Al-An'am ini. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Allah itu memiliki kunci-kunci yang gaib, yang tidak mengetahui Allah kecuali Allah sendiri. Ma fil barri wal bahar, baik apa yang ada di darat maupun di lautan, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidak akan jatuh daun, ya, sebuah daun kecuali Allah mengetahuinya. Jadi Allah itu pasti tahu kalau daun itu jatuh. Wala habbatin fi dzulumatil ardi, dan tidaklah biji-bijian dalam kegelapan bumi, wala ratbin wala yabisin, baik biji itu basah atau kering, yabis itu kering, illa fi kitabim mubin, kecuali dalam kitab yang nyata. Ya. Daun yang jatuh, kemudian biji yang kemudian diterbangkan oleh angin, itu Allah mengetahui detail-detailnya, yang kemudian dari angin itu jatuh ke bumi. Ya. Itu semua sudah tertulis dalam kitab yang nyata. Nah,
Kemudian dengan ilmu Allah, Allah mengadakan sesuatu, menciptakan sesuatu, menjadikan sesuatu itu dengan iradah dan kudrahnya, dengan kehendak dan kekuatannya. Ya. Yang mana kehendak dan kekuatan Allah itu tidak menyelisihi ilmu. Ya. Maka kemudian kesimpulannya, iman kepada qada dan qadar itu berarti kita mengimani bahwa ilmu Allah itu sangat perfect, ya, sangat sempurna. Dan kehendak dan kekuasaan Allah itu juga sangat-sangat sempurna. Ketika kita menafikan qada dan qadar, berarti kita menafikan ilmu Allah, kesempurnaan ilmu Allah, kita menafikan kesempurnaan kehendak dan kekuasaan. Berarti kita meyakini bahwa Allah tidak berilmu, tidak berkehendak, dan tidak berkuasa terhadap sesuatu, atau dengan kata lain Allah tidak sempurna. Nah, lalu apa hubungannya dengan wacana af'alul ibad? Nah, dalam iman kita kepada qada dan qadar itu ternyata memiliki problematika moral, ya, yang dikaitkan dengan perbuatan manusia. Gampangannya, ini nanti Anda bisa baca. Kalau saya katakan, ilmu Allah itu sempurna. Sampai Allah mengetahui apa yang akan saya lakukan 1 jam ke depan. Kalau misalkan 1 jam ke depan ini saya melakukan kemaksiatan, berarti siapa yang salah dari perbuatan kemaksiatan itu? Silakan dijawab. Allah tahu ya, dan saya tidak bisa menghindar. Dan ternyata Allah tahu bahwa 1 jam ini saya melakukan kemaksiatan. Kira-kira yang salah siapa? Yang berdosa siapa? Manusia? Halo? Atau gambaran lainnya? Allah tahu bahwa 1 jam ke depan Anda akan melakukan sholat sunnah yang banyak sekali. Atau membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dalam 1 jam ke depan. Dan Allah tahu itu. Allah tahu, bahkan mungkin sampai 2 jam, 3 jam, Anda akan melakukan itu dan Allah tahu itu. Kira-kira. Kemudian mendapatkan pahala, ya, itu manusia atau Allah? Kan Allah yang tahu. Dan kita berkehendak sesuai kehendak Allah, sesuai dengan kudrah Allah, sesuai dengan ilmu Allah. Kita tidak bisa keluar dari ilmu Allah. Kira-kira yang kemudian mendapatkan pahala itu siapa? Allah atau manusia? Halo? Jadi kita tidak bisa keluar dari ilmu, kehendak, dan kekuasaan Allah. Kira-kira ya, yang diberikan pahala itu manusia atau siapa? Mau kita berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Ada yang bisa menjawab kira-kira? Manusia, Pak. Manusia. Tapi kan saya melakukannya bukan karena kehendak saya, tapi kehendaknya Allah. Dan Allah tahu itu. Paham ya maksud saya? Jadi manusia itu kan dipaksa oleh Allah, dipaksa oleh ilmu Allah, dia untuk melakukan perbuatan. Bagaimana mungkin kemudian kalau kita dipaksa, kemudian kita diberikan imbalan, pahala, padahal itu kan perbuatannya Allah, bukan perbuatan kita. Bingung? Bingung, Pak. Atau mungkin ada yang lain yang bisa menjawab itu? Maka manusia harus punya kehendak bebas. Nah, di sini kebebasan untuk memilih. Kalau manusia itu bergerak seperti robot, kita berbuat seperti robot ya, yang misalkan sudah diprogram kalau dengan sensorik yang seperti itu, maka dan kita tidak punya kehendak untuk memilih, maka manusia itu tidak bisa diberikan pahala, tidak bisa diberikan dosa. Karena kenapa? Yang berbuat semuanya Allah. Ini perbuatan Allah. Nah, tapi kalau kemudian manusia itu perbuatannya adalah hasil dari perbuatan manusia sendiri, ini bukan perbuatan Allah, maka yang terjadi adalah manusia tidak sempurna. Allah tidak sempurna. Kenapa Allah tidak sempurna? Karena Allah tidak berkehendak terhadap kehendaknya manusia. Allah tidak punya kekuasaan terhadap perbuatan manusia. Sehingga Allah tidak
tidak mengetahui, tidak sempurna pengetahuannya, tidak sempurna kekuasaannya, tidak sempurna kehendaknya. Nah, inilah yang menjadi masalah dari takdir itu sendiri. Maka kita seringkali gampangannya gini, ketika ada orang maksiat gitu ya, kemudian kenapa kamu maksiat? Ini sudah takdir Allah. Sudah pernah dengar ya orang berkata seperti itu, atau satir semacam itu. Jadi orang berkata ini karena kehendak Allah. Kenapa kamu kok suka minum minuman keras? Ini takdir Allah. Itu ada orang yang berkata seperti itu. Nah, ini berbahayanya ketika kita menyalahi, salah paham terhadap iman kepada qada qadar. Padahal dalam Al-Quran itu jelas ada dua pendapat ini itu dikuatkan. Yang pertama, tidak ada sesuatu yang keluar dari kehendak Allah, itu ada dalam Al-Quran. Misalkan ketika Nabi Muhammad melempar apa? Saya kurang ingat. Melempar sesuatu kepada seseorang, ya, yang mana melemparnya itu melempar tombak atau apa kepada orang kafir, yang mana orang kafir itu kemudian mati. Dan kemudian Rasulullah Allah berkata, "Wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama." Bukan kamu yang melempar wahai Muhammad, tetapi Allah lah yang melempar. Jadi yang melakukan semua perbuatan itu Allah sebenarnya. Tapi kullu nafsin bima kasabat rahina, bahwa manusia itu nanti harus bertanggung jawab dengan semua perbuatannya. Nah, di surat As-Saffat, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wa ma taf'alun, itu dan kita semua, dan Allah yang menciptakan apa yang kita perbuat. Nah, maka di sini ada dalam agama Islam itu ada dua firqah yang ekstrim. Yang pertama Jabariyah yang mengatakan, pengikut Jahm bin Safwan mengatakan bahwa manusia itu tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa dalam mengadakan perbuatan, yang mana perbuatannya itu semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan manusia itu dipaksa oleh Allah. Nah, pendapat ini adalah pendapat Jahm bin Safwan ya. Kemudian atau pendapat kelompok Jabariyah. Yang kedua kelompok Qadariyah ya, yang mana yang menginisiasi aliran ini adalah Ghilan ad-Dimashqi. Menurutnya bahwa manusia itu bebas dengan perbuatannya. Perbuatan manusia itu adalah miliknya, sehingga ketika nanti di akhirat manusia itu akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang dilakukannya di dunia. Nah, pendapat Qadariyah ini kemudian diikuti oleh Mu'tazilah bahwa Allah itu harus adil. Menurut mereka, karena Allah itu adil, ya, sifat adil, maka Allah akan membalas kebaikan bagi orang yang berbuat baik dan membalas keburukan atau dosa bagi orang yang berbuat buruk. Maka Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya kecuali la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kecuali apa yang ia mampu pikul, sehingga kita tidak diberikan beban kecuali apa yang kita mampu. Nah, kemampuan itu pasti kita bisa disuruh oleh Allah untuk memilih antara kebaikan dan keburukan. Jadi kita disuruh memilih oleh Allah untuk memilih kebaikan atau memilih keburukan. Nah, dan Allah itu mempermudah bagi orang yang taat dengan ketaatan, dan Allah mempermudah orang yang bermaksiat, ya, ahli maksiat dengan kemaksiatannya. Sehingga kemudian yang melakukan itu sebenarnya adalah manusia. Ahli maksiat ketika dia memilih untuk kebaikan, maka dia akan menuju kepada kebaikan yang disebut dengan lutfun ilahi atau lembutnya Tuhan. Kemudian orang maksiat akan dipermudah untuk berbuat kemaksiatan. Tapi perbuatan itu menurut Mu'tazilah adalah milik manusia itu sendiri. Manusia bebas menentukan perbuatannya. Manusia itu bebas untuk melakukan, sehingga kemudian yang yang dibuat manusia itu adalah miliknya perbuatannya sendiri, sehingga ketika nanti diazab dan diberikan pahala, yang diazab dan diberikan pahala itu adalah manusia itu dengan perbuatannya, dengan perbuatan yang ia lakukan, dan yang diberikan dosa itu adalah manusia dengan perbuatan yang ia lakukan
dengan dirinya sendiri. Karena Allah sudah, menurut Mu'tazilah ya, Allah sudah memberikan kita kekuatan dan sudah memberikan kita kehendak untuk memilih. Sehingga Allah tidak mengintervensi sama sekali daripada kehendak itu, dan manusia memilih dengan dirinya sendiri, sehingga perbuatan itu adalah perbuatan manusia, bukan perbuatan Allah. Kemudian teori kasab menurut Imam Asy'ari. Ini pendapat yang kedua. Imam Asy'ari ini ya, beliau adalah menelurkan pikiran-pikirannya, menisbatkannya kepada Imam Ahmad bin Hambal. Beliau itu orang yang mengkritiki dan menolak hampir seluruh pemikiran Mu'tazilah. Dalam masalah af'alul ibad, Imam Asy'ari itu menolak pendapat bahwa manusia adalah pelaku bagi perbuatannya sendiri. Ia berpendapat orang kafir itu tidak akan kafir kecuali ia meyakini kekufuran. Jadi kalau yang dilakukan itu benar. Jadi karena kalau dia tahu itu salah, maka pasti itu ada kehendak Allah. Yang mana Allah itu memasukkan dalam diri manusia ya, bahwa yang dia yakini itu benar, sehingga dia menjadi kafir. Jadi Imam Asy'ari itu membagi perbuatan manusia itu menjadi dua. Pertama, perbuatan yang dipaksa. Dalam kita itu ada sebuah perbuatan yang dipaksa. Apa perbuatan yang dipaksa contohnya? Contohnya, detak jantung Anda itu dipaksa oleh Allah. Kedua, kedipan mata. Anda pasti tidak mungkin Anda tidak berkedip. Itu adalah perbuatan yang dipaksa. Nafas Anda itu juga sesuatu yang yang dipaksa untuk Allah Anda untuk bernafas. Ya. Kemudian perbuatan yang memilih, ya, Anda berbuat baik, berjalan kemaksiatan, atau berjalan ke masjid untuk sholat. Itu kan perbuatan yang kita pilih. Nah, perbuatan yang kita pilih itulah yang nanti akan Allah yang dipermasalahkan sebenarnya. Nah, perbuatan yang kita bisa memilih di dalamnya. Ya. Imam Al-Asy'ari itu membuat sebuah konsep yang disebut dengan teori Al-Kasb, Nazariyatul Kasb, atau teori kasab. Kasab itu kan artinya usaha. Ya. Bahwa manusia, menurut beliau, mampu mengusahakan perbuatan. Hanya mampu mengusahakan perbuatan, namun yang mengadakan perbuatan tersebut bukan manusia itu sendiri, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu pelaku hakiki dari seluruh perbuatan manusia, baik perbuatan itu dari seluruh usaha manusia, baik usaha manusia kepada keburukan atau usaha manusia kepada kebaikan. Bisa dipahami? Yang pendapatnya Imam Asy'ari. Ya, saya ulangi. Jadi manusia itu mampu mengusahakan kebaikan, mampu mengusahakan keburukan. Nah, yang menciptakan terwujudnya perbuatan itu adalah Allah. Ya. Manusia hanya mampu mengusahakan, tapi Allah yang mengadakan sehingga perbuatan itu menjadi ada. Misalkan, Anda mau pergi ke masjid, tapi ternyata jalanan di rumah Anda itu banjir, hujan lebat, kalau Anda dan sampai airnya masuk ke dalam masjid, sehingga tidak dimungkinkan Anda melakukan sholat di dalam masjid, sehingga akhirnya sholat dilakukan di rumah. Sehingga sholat tidak bisa dilakukan. Padahal Anda niatnya baik, ingin ke masjid, tapi karena terjadi kejadian seperti itu, sehingga Anda mengurungkan niat Anda untuk sholat di masjid. Bisa dipahami ya? Anda misalkan, atau kita, atau seseorang mau melakukan kemaksiatan. Tapi di tengah jalan kemaksiatan, tiba-tiba bannya pecah, bensinnya habis, kemudian dia harus menserviskan di bengkel terdekat. Kebetulan di sebelah bengkel itu ada musola. Ya. Kemudian terdengar azan. Kemudian dia ini sebuah plot mungkin mirip seperti sinetron ya. Kemudian dia masuk ke musola, dia sholat, dan karena dia kemudian insaf, dia setelah motornya berhasil selesai, dia kembali lagi ke tempatnya, tidak jadi melakukan kemaksiatan. Bisa dipahami yang saya sampaikan?
Nah, usaha yang ada dalam dirinya yang ia usahakan itu bisa terwujud dan bisa juga tidak terwujud. Yang mewujudkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalilnya kullu nafsin bima kasabat rahina. Ya, di surat Al-Mudatsir itu. Semua jiwa bertanggung jawab apa yang ia kasabat itu kalau diartikan perbuat itu tidak kurang pas sebenarnya. Tetapi diartikan apa yang telah ia usahakan. Jadi manusia hanya mampu mengusahakan. Kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Manusia tidak atau Allah tidak membebani manusia, maaf, kecuali apa yang ia mampu. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Bagi manusia itu apa yang ia usahakan dan bagi mereka ia mendapatkan apa yang telah ia usahakan. Jadi manusia itu hanya mampu mengusahakan sesuatu, tapi yang mengadakan perbuatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teori kasab, Imam Maturidi, Imam Maturidiyah ya, yang kemudian mazhab Imam Maturidi ini menyebar sampai ke di daerah Turkmenistan ya, Kazakhstan, daerah Rusia. Termasuk Afghanistan itu mazhabnya Maturidiyah dan rata-rata jadi kalau mazhab Asy'ariyah itu biasanya gandengannya adalah mazhab Syafi'iyah, fikihnya Syafi'i. Kalau Maturidi ini mazhab fikihnya Hanafi. Jadi Afghanistan itu Taliban itu akidahnya Maturidiyah, sedangkan fikihnya Hanafiyah. Nah, Imam Maturidi ini mengkritik pemikiran Jabariyah Qadariyah. Ya. Nanti Anda bisa baca bahwa Imam Maturidi ini memang sama-sama berpendapat teori kasab sebagaimana Imam Asy'ari dan mana meyakini bahwa Allah itu yang berperan penting dalam perbuatan manusia. Dia meyakini bahwa yang menciptakan perbuatan manusia itu adalah Allah, sama. Tapi tetap itu semua Allah tidak menciptakan kecuali dari perbuatan dari usaha manusia. Ya, misalkan kita ingin maksiat, ya, ingin maksiat, pergi ke tempat maksiat. Nah, itulah yang kemudian kita berjalan kaki kemudian ke tempat kemaksiatan itu adalah usaha. Kita berjalan kaki ke masjid itu adalah usaha menuju kebaikan. Maka kalau ada ayat ini, ya, kita baca ayat ini misalkan, ini ada dalam tafsir Al-Maturidi. Coba dibaca ayat ini 1, 2, dinonaktifkan ya, apa namanya, audionya, diaktifkan audionya. Kita baca 1, 2, 3. Kok nggak ada yang aktif ini? Ya, silakan dibaca ayat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha, halo? Innallaha la yughayyiru, halo? Ayo coba dibaca ayat ini. Mas, Mbak, ayo diaktifkan audionya. Halo? Ya, Pak. Ya, silakan bersama-sama. Yang lainnya juga, ayo. Dibaca 1, 2, 3. Innallaha. Ayo 1, 2, 3. Kelihatan kan ini? Kelihatan, Pak. Ya, silakan dibaca. Yang keras semuanya. 1. Ayo, masa ini nggak ada orangnya nih? Orangnya nggak ini? Ayo, Mas, Mbak, silakan dibaca ayat yang saya share screen. Yang saya share screen itu. Innallaha la yughayyiru Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru
ma bi anfusihim Coba wa yang idza aradallahu biqaumin su'an fala maradallahu wa ma lahum min dunihi min wali. Wal. Coba yang lainnya juga. Ayo Mas, Mbak. Tidur ini jangan-jangan. Baik, kita ulangi lagi ya ayatnya, kita baca. 1, 2, 3. Innallaha la Bentar Mbak, yughayyiru udah. Yang lainnya juga kita tunggu. Oke, kita ulangi lagi. 1, 2, 3. Allah la yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru aradallahu biqaumin wa idza aradallahu biqaumin ma lahum su'an min wa ma lahum min dunihi min Coba ayat ini kan sudah ada terjemahannya ya. Anda sudah baca insya Allah terjemahannya. Kira-kira yang merubah suatu kaum itu siapa? diri sendiri. Diri sendiri. Baik, Diri coba dibaca sendiri. terjemahannya. Allah tidak Merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. cukup. Kira-kira yang merubah siapa itu? Diri sendiri. Diri sendiri, Pak. Oke, Anda pahami diri sendiri ya. Sekarang Iya, Pak. Saya katakan gini pada Anda. Saya tidak akan memberikan Anda nilai sampai Anda memberikan nilai baik pada Anda sampai Anda berusaha untuk belajar dan kemudian Anda mengerjakan tugas yang sudah saya berikan dengan baik dan juga tidak asal-asalan. Kemudian ketika UTS UAS Anda melakukan belajar dan menjawab pertanyaan dengan benar dan tepat. Maka kalau Anda melakukan itu, maka saya berikan nilai baik. Kira-kira pertanyaannya, yang menjadikan Anda punya nilai baik itu siapa? Diri sendiri. Nah, misalkan Anda sudah berusaha, sudah ikut semua mata kuliah, UTS UAS dijalankan, tapi saya kasih nilai C atau E, bisa nggak? Halo? Bisa. Bisa. Bisa, Pak. Jadi yang menjadikan nilai itu siapa? Guru. Guru ya? Ketuanya, Pak Guru. Ya, atau dosen ya. Nah, sekarang pertanyaannya ini juga sama. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Pertanyaannya kemudian, siapa yang merubah keadaan suatu kaum? Allah. Jadi kaum itu hanya mampu berusaha. Berusaha yang mana kalau mereka berusaha, maka Allah akan merubah keadaan mereka. Jadi yang menjadi fa'il hakiki, pelaku utamanya, itu Allah. Bukan manusia. Tapi perbuatan yang dilakukan manusia itu adalah milik manusia itu sendiri. Tapi sehingga yang Allah sehingga perbuatan itu adalah perbuatan manusia walaupun yang mengadakan adalah Allah. Ya. Ini menurut Imam Maturidi. Ya, jadi perbuatan itu tetap perbuatan manusia walaupun yang melakukan itu adalah Allah. Baik, berikutnya teori kasab. Ya, perspektif Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya. Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim atau kelompok Salafi yang biasa disebut dengan Salafi ini sama dengan Imam Maturidi sebenarnya pemikirannya. Yang mana mereka bahwa Allah itu dengan kehendak dan takdirnya tidak akan keluar dari keadilannya. Yang mana Allah itu perbuatan manusia itu real milik manusia sama seperti Imam Maturidi ya.
Dan manusia hanya bisa mengusahakan, walaupun pelaku utamanya adalah Allah, tapi perbuatan itu adalah perbuatan manusia. Contohnya ayat ini. Annahu wa adhaka wa abka. Ya, dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Jadi yang menjadikan orang tertawa dan menangis itu Allah, bukan manusia. Nah, tapi kita bisa memilih ketika kita tertawa, kita ada rasa ingin tertawa, nggak kuat, itu kita bisa memilih untuk diam dan tidak tertawa. Hanya saja Allah kemudian membuat kita tertawa, tapi kemudian kita menahan diri kita untuk tidak tertawa. Nah, sehingga perbuatan manusia itu diciptakan Allah, walaupun itu kemaksiatan, ketaatan, kekafiran, kemungkaran, semuanya ciptaan Allah. Hanya saja Allah tidak ridho dengan, kalau ini pendapatnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, Allah tidak ridho dengan perbuatan manusia yang kafir, tidak ridho, sehingga nanti manusia harus mempertanggungjawabkan itu di akhirat. Nah, kemudian dalam masalah af'alul ibad ini memang masalah yang menarik ya, yang mana Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim itu mereka bersikap pertengahan antara Qadariyah dan Jabariyah. Nah, kalau Jabariyah itu sangat ekstrim bahwa manusia dipaksa, Qadariyah tidak ada perbuatan selain perbuatan Allah, sedangkan empat ulama itu, Imam Asy'ari, Imam Maturidi, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, mereka menggunakan teori kasab bahwa perbuatan manusia itu hanya mampu mengusahakan perbuatan, ya. Allah lah yang mengadakan perbuatan itu, hanya saja perbedaannya Imam Asy'ari itu mengatakan perbuatan manusia itu majazi atau tidak real atau kiasan, ya. Perbuatan itu dinisbatkan kepada manusia itu secara kiasan, tapi Imam Maturidi, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim mengatakan bahwa perbuatan manusia itu adalah milik manusia sendiri, walaupun yang menciptakan adalah Allah, karena yang mengusahakan itu semua adalah manusia. Maka gambarannya ini Jabariyah, Qadariyah, ya. Imam Asy'ari itu lebih dekat ke Jabariyah, Jabariyah, Qadariyah. Imam Asy'ari lebih dekat ke Jabariyah, sedangkan Imam Maturidi dan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim itu hampir dekat ke, jadi Imam Asy'ari lebih dekat ke Jabariyah, Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim itu agak dekat ke Qadariyah. Itu gambaran umumnya. Ya, baik, berikutnya pengaruh iman qada dan qadar terhadap akhlak manusia. Kalau kita mengimani qada dan qadar, maka sebenarnya Allah itu mempersilahkan manusia untuk berusaha, mendorong manusia untuk berusaha dan bertawakal. Jadi kita harus menjadi orang yang berusaha dalam hidup ini. Jadi tidak ada tawakal tanpa usaha. Tawakal itu harus dibarengi dengan usaha. Kata Imam Ali, Allahu yarham, ya ayyuhan nasu tawakkalu, wahai manusia bertawakallah 'ala Allah azza wa jalla wa thiqu bihi, dan ya berpegang teguhlah kepadanya. Fa innahu yakfi mimman siwa, sesungguhnya cukup bagi kita itu Allah. Tapi tidak kemudian kita meninggalkan dunia, ya. Ada seorang bertanya kepada Imam Mawardi, ya, seorang ahli hadis, ya. Antara orang yang membawa bekal, jadi orang melakukan perjalanan, yang dilakukan mana yang lebih Anda sukai? Orang yang membawa bekal atau bertawakal? Maka dia jawab, jadi kita kalau mau melakukan perjalanan, ya bawa bekal, ya juga bertawakal. Jadi tawakal itu tidak hanya diam saja. Kemudian orang tawakal itu tidak hanya orang yang pakai baju compang-camping, makan seadanya, rumahnya gubuk reot, tidak terurus, ya. Nah, kita berdagang, Anda berusaha untuk berdagang, untuk menjadi kaya, dan kemudian bertawakal. Itu harus kita lakukan, wajib hukumnya. Kemudian kita bertawakal kepada Allah. Kita bekerja keras. Kemudian kita bertawakal hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi perintah tawakal itu sangat progresif agar manusia itu untuk kemudian dengan apa yang ia usahakan itu dia tidak merasa gerundel ketika
apa yang ia usahakan itu tidak tercapai pada hasil yang maksimal. Minimal dia harus bersabar dan bertawakal. Makanya konsep sabar itu juga progresif. Sabar itu kan dia menahan hawa nafsunya untuk tidak marah, itu pertama. Yang kedua, sabar itu ketika dia sabar berusaha bagaimana dia bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Maka dengan kita iman kepada qada dan qadar, kita harus ridho dengan apa yang Allah tetapkan untuk kita. Kita tidak pernah bisa memilih dari orang tua mana kita dilahirkan. Ya. Kalau kita lihat kita satu persatu, Anda satu persatu, tidak ada yang tahu pasti, tidak ada yang bisa memilih dari orang tua mana, apakah orang tua Anda kaya atau miskin, orang tua kita bajingan atau orang tua kita orang yang soleh. Tidak ada yang bisa memilih siapapun di dunia ini. Nah, itu kita harus ridho dan sabar, dan bagaimana kita harus bisa menjadi lebih baik, menjadi manusia yang terbaik. Sehingga problem manusia itu dengan adanya kita ridho, kita tidak akan marah, kita lebih progresif, kita lebih inovatif, lebih bagaimana untuk menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi di dunia ini. Ya. Jadi sabar itu bisa dibagi jadi dua, sabar terhadap sesuatu yang diusahakan. Ya, ketika kita mengusahakan untuk taat kepada Allah, kita mengusahakan untuk bekerja, ya, kita sabar, ya, itu namanya kita sabar. Ya. Kemudian sabar terhadap sesuatu yang tidak diusahakan. Ya. Hal tersebut pemberian Allah seperti keadaan fisik, harta, keluarga, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah diskusi kita mengenai takdir, bahwa takdir, konsep takdir itu harus berimplikasi kepada kehidupan kita. Ini penjelasan saya ya terkait dengan takdir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.